Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya janjikan waktu itu, bahwasanya kita ingin membahas sedikit tentang al-mu'jizatul adadiyah fil Quran. Mukjizat bilangan dalam Al-Quran. Ini bukan berarti kita pelajari Al-Quran kita mengutak-atik tentang bilangan terus, bukan ya. Ini Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang meninggal belum lama ini di Syria, yang waktu lagi ngajar tafsir Quran terus ada ledakan bom. Kalau kita lihat videonya, dia pernah melarang katanya orang-orang yang suka ngutang-utik tentang bilangan dalam Al-Quran. Jangan selalu itu yang difokuskan katanya, karena Al-Quran ini adalah kitab petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kitab ini, Al-Quran ini adalah buku petunjuk kita, pedoman hidup kita, dan juga sumber hukum yang utama bagi kita. Hendaknya dijadikan kita pelajari, katanya, ya isinya petunjuknya itu. Ya ada memang apa yang dimaksud oleh Dr. Almarhum Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu ada baiknya, yaitu memang kita bukan hanya akan fokus kepada bilangan-bilangan dalam Al-Quran, akan tetapi di sini apa yang akan kita bahas ini adalah sebenarnya penemuan baru, di mana tujuannya adalah tiada lain untuk tambah meyakinkan kita sebagai mukmin bahwasanya kitab suci kita ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bukan buatan siapapun dari manusia. Ya, dan ini terbukti bagaimana tentang keunikan di dalam penulisan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran bukan saja mukjizat dalam artian dia itu isinya mukjizat, kandungannya mukjizat, tata bahasanya dan keindahan bahasanya merupakan mukjizat, sampai orang-orang yang mendustai Al-Quran, orang-orang musyrik yang tidak percaya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini orang gila, orang kena sihir, macam-macam. Mereka tidak percaya akan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran tantang mereka untuk membuat Quran seperti ini. Kemudian mereka tetap nggak sanggup. Allah Subhanahu wa taala turunkan level tantangannya, membuat satu Quran nggak sanggup, udah 10 surah daripada Al-Quran. 10 surah daripada Al-Quran mereka pun tidak sanggup. Allah turunkan lagi levelnya. Jadi dari yang level berat, ibarat kelas berat, kelas menengah, sampai kelas ringan pun buat satu surah saja
dari Al-Quran, mereka tidak mampu membuatnya. Arti surah bukan surah surah Al-Baqarah seperti surah Al-Imran, surah yang pendek saja seperti Al-Kautsar atau apa semuanya. Mereka tidak mampu. Ini dalam segi keindahan bahasanya, keluasan maknanya, ya. Dan di samping itu, ya, ternyata pula Al-Quran ini di dalam tulisannya pun itu adalah mukjizat. Nah, ini yang akan kita lihat di sini, ya. Sebenarnya saya juga menjanjikan tentang ada presentasi yang lain, insya Allah minggu pertemuan yang akan datang, ya. Karena ini sudah terlanjur kita jelaskan separuh waktu itu dalam kaitan bagaimana apa yang diterangkan oleh Ustaz Ahmad Sanusi, bahwasanya Rasulullah SAW pun bisa menulis, arti setelah turunnya wahyu, ya, bukan dari sebelumnya. Ini seperti yang pernah saya terangkan tentang penemuan mukjizat bilangan dalam Al-Quran ini terinspirasi dari, ya, pengarangnya ini muallif dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir, ya. Ini Al-Muddatsir dari ayat 30 sampai 37. Ya. Ini menceritakan tentang bagaimana penjaga api neraka Saqar, ya. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Ini dalam surah Al-Muddatsir. Jadi dalam tulisan ini disebutkan 'alaiha 19. Di neraka Saqar itu, penjaga neraka Saqar itu ada 19 malaikat. 19. Kata 19 di sini, ya. Nanti kita lihat, kita artikan dulu. 'Alaiha 19. Jadi neraka Saqar itu ada 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan, dan tidaklah kami jadikan ashaban nar, bagi penghuni neraka ini, illa malaikat, malaikat yang menjaganya adalah para malaikat yang jagain para penghuni neraka itu, ngawasin mereka, menanya kepada mereka, ya, ketika mereka dimasukkan ke neraka Saqar, ya, seperti dalam ayat yang lain, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian bisa masuk neraka Saqar? Apa yang membuat kalian bisa masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Itu dalam salah satu ayat dalam Al-Quran menceritakan bagaimana malaikat pun, ya, setiap ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka ditanya dulu sama malaikat. Di sini, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikat, tidaklah kami jadikan penjaga neraka ini melainkan daripada malaikat, ya, bukan dari bangsa manusia. Terus kemudian, wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka. Tapi Allah sini perhatikan, tidak mengatakan wa ma ja'alnahum, tidaklah kami jadikan mereka, ini para malaikat, tidak disebut sini wa ma ja'alna iddatahum, tidaklah kami jadikan iddatahum, bilangan mereka, ya, jumlah mereka, ya, berapa jumlah mereka tadi? 19. Jadi yang Allah ingin tekankan ini mengenai bilangan di sini. Jadi pasti ada rahasia apa yang tujuannya Allah menyebutkan itu. Allah katakan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu, jadi 19 itu, melainkan sebagai cobaan lil ladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir, cobaan buat mereka, ya, mau percaya atau tidak, ya, seperti itu.
Tapi di samping itu bilangan itu juga liyastayqinal ladzina utul kitab, agar supaya orang-orang ahli kitab, orang-orang yang mendapatkan Alkitab sebelum Al-Qur'an supaya yakin. Wa yazdadal ladzina amanu iman, dan juga tujuannya agar supaya orang-orang yang beriman itu bertambah keimanannya, ya, dengan mengetahui rahasia daripada bilangan 19 ini, supaya orang yang beriman, kita sudah beriman dengan Al-Qur'anul Karim, tambah yakin, oh ini benar bahwasanya Al-Qur'an ini bukan buatan manusia. Andai kata ini buatan manusia nggak bisa seperti ini. Nanti kita buktikan, ya. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan tujuan berikutnya agar supaya orang-orang ahlul kitab tidak merasa ragu, dan juga orang-orang mukmin agar supaya tidak merasa ragu lagi tentang kebenaran Al-Qur'an ini. Tapi kalau orang yang hatinya ada penyakit, orang-orang munafik, lain tanggapannya. Wa yaqulul ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza matsalan. Dan agar supaya orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit dan juga orang-orang kafir, mereka akan mengatakan, madza aradallahu bihadza matsalan, apa yang Allah kehendaki dengan contoh seperti ini? Ngapain sih Allah bikin contoh-contoh kayak begini, permisalan seperti ini? Itu kalau orang ada hatinya, di dalam hatinya ada penyakit, selalu meresponnya tidak baik terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang Ia kehendaki dan juga memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang mengetahui tentang bala tentara Tuhanmu melainkan Dia. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Hal itu tidak lain hanyalah sebagai peringatan bagi manusia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla wal qamar, sekali-kali tidak, demi bulan, wal laili idz adbar, demi malam ketika dia berlalu, was subhi idza asfar, demi waktu subuh ketika menguning, ya, ketika terang. Innaha la ihdal qubar, sungguhnya hal ini adalah merupakan salah satu hal yang besar, nadhiran lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhir, bagi siapa saja di antara kalian yang mau maju atau dia mau mundur, ya, mau berkembang terus, ya, ilmunya tambah luas, atau enggak menjadi jumud saja terus, ya. Ini ayat-ayat ini diteliti, ya, kemudian dari sini dia pelajari dan dia neliti huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, ya. Pertama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ternyata jumlah hurufnya adalah berapa? 19. Jadi cara ngitungnya seperti ini, ya. Sebenarnya ini tasydid nggak ada ini, ya. Kita ngitungnya, kita bayangkan tulisan ini adalah tulisan pada zaman Rasulullah SAW. Waktu zaman Rasulullah, tulisan Bismillah maupun Al-Quran itu belum ada barisnya, ya. Belum ada barisnya, belum ada titiknya, belum ada tasydidnya, seperti itu. Ya, seperti saya lihatkan di sini yang terdapat di Museum Inggris, ya. Ini di Inggris museumnya, lihat ini. Ini tulisan dulu. Ini Al-Quran seperti ini, ya. Lihat Bismillah, nggak ada titiknya, kan? Nggak ada titik, nggak, Allah nggak ada baris, ya. Ar-Rahman, nunnya juga nggak ada di sini titiknya. Ar-Rahim juga iya-nya di sini nggak ada. Ini adalah ini Al-Quran yang ditemukan, ya, di museum, diteliti dari kertasnya. Sekarang kan bisa diteliti umurnya sudah berapa ini kertasnya, ya, persis seperti pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, ya, seperti ini.
Jadi tidak ada baris, tidak ada titik. Begitu juga ini contoh surat Rasulullah SAW kepada raja-raja, Heraklius, ya, Raja Majusi. Ya, tadi kan diceritakan juga, nanti ada kaitannya. Ya, yang hadis yang ceritakan bagaimana surat Nabi kepada para raja. Lihat seperti itu. Semuanya tidak berbaris, tidak ada titik, ya. Nah, begitu juga nanti kita ngitungnya begini. Jadi cara ngitung huruf ini dalam Al-Quran ini, Bismillah ada berapa huruf? Ya, kita hitungnya ba, sin, mim 3, alif, lam, ha 4, jadi 7. Terus alif, lam, ro, ha, mim, nun. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini jangan Ar-Rahman kan ada tasdid. Kalau tasdid kan biasanya 2 kan seperti itu. Jangan dibayangkan seperti itu. Tulisan zaman Rasul kan nggak ada gituannya, nggak ada tasdidnya ya. Kemudian Ar-Rahim juga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah ini kalau dihitung totalnya semuanya 19 huruf. 19 tadi apa? Sama dengan di angka 19 tentang Allah menceritakan tentang penjaga, malaikat penjaga neraka Sakor. 19 ya. Bismillah tulisannya juga 19. Nah, itu juga yang seperti yang saya terangkan waktu itu. Kenapa Bismillah tulisannya bi itu nggak pakai alif di sini? Bismillah. Bi setelah ba. Ba ini huruf jar ya dalam nahu. Ba huruf jar yang artinya dengan. Ismun itu artinya nama. Ya, ismun ada alifnya tuh ismun. Arti bismi biasanya dituliskan kalau kita nulis bahasa Arab ba turut alif, baru sin baru mim. Bismi arti dengan nama. Nah ini bisa kita lihat dalam surah Al-Alaq seperti waktu itu saya. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tulisan bismi dalam Al-Alaq ada alifnya. Ya, artinya bacalah bismi arti dengan nama. Nah ini juga Bismillah dengan nama Allah. Kok nggak pakai alif sih? Apa ini sahabat kelupaan kayak waktu disuruh tulis sama Nabi, tulisnya begini, nggak usah pakai alif. Harusnya pakai alif kemudian lupa kali seperti itu? Tidak. Ini adalah memang diperintahkan seperti itu tulisannya. Ya, ada perbedaan dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan ini juga dalam Bismillah. Ya, bisminya tanpa alif. Sebab kalau ditambahin alif, bilangannya jumlah bilangannya nggak 19 lagi kan? 20. Karena ini mau ada kaitannya antara bismillah ya dengan tadi tis'ata asyar. Kemudian setelah dia menghitung jumlah huruf-huruf ini dan diteliti ya seperti itu, dia pun ingin mengetahui nilai setiap huruf. Ya, mu'alif ini yaitu kemudian dia susunlah tabel seperti ini. Tabel ya, seperti ini. Ini adalah disusun berdasarkan jumlah huruf terbanyak yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an huruf yang paling banyak huruf apa kira-kira? Ya, contoh dalam bismillah aja alif udah berapa kali kita temukan ya. Alhamdulillahirabbil alamin pasti ada huruf alif itu. Dihitung sekarang kan hitung pakai komputer bisa gampang ya. Sekarang teknologi maju. Maka dihitunglah jumlah huruf yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Ternyata urutan yang pertama yang paling banyak adalah huruf alif. Alif dalam segala bentuknya ya. Ada kayak bentuk hamzah gini, ada yang seperti ini. An, in, un dan sebagainya. Maka karena dia adalah merupakan huruf yang terbanyak dalam Al-Quran, ditaruhlah dia di urutan pertama atau nilainya dia nilai 1 ya, paling tinggi. Kemudian dicari huruf terbanyak kedua, ternyata huruf lam ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alif ketemu juga lam di situ kan. Kemudian huruf terbanyak ketiga adalah huruf nun, keempat mim, kelima waw, keenam ya, ketujuh ha,
ke-8 ra, ke-9 ba, ke-10 kaf, dan seterusnya. Urutan yang paling sedikit dalam Al-Quran adalah ternyata huruf dha. Dia urutan paling bawah yaitu 28, dan nilainya di sini disebutkan nilainya 28. Ini qimah ada dia, arti nilai secara bilangan. Dulu dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab sangat kaya ya. Dalam bahasa Arab kalau kita belajar dulu Iqra yang Baghdadiyah, metode Baghdadiyah tuh, di akhirnya suka ada tulisan huruf yang memiliki nilai. Biasa ini suka dipakai dalam karangan-karangan dalam bahasa Arab. Kalau kita ngarang dalam bahasa Indonesia kan, misalnya tentang pembagian rukun iman ya, atau penjelasannya misalnya 1A B C D kan gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab nggak begitu, nggak alif ba ta sa, bukan, tapi susunannya alif ba jim dal, itu abjad hawaz hatai kaliman sakhfas gitu. Abjad alif ba jim, itu kalau kita biasanya A B C ya. A B abjad jim dal, abjad hawaz ha besar, waw zai. Ini nanti semuanya punya nilai 1 2 3, tapi itu nggak tahu saya dari berdasarkan apa. Tapi kalau nilai-nilai huruf ini adalah ngambil langsung dari Al-Quran itu sendiri ya, nilai ini ngambil dari Al-Quran itu sendiri. Nah, berdasarkan sudah tersusun tadi nilai-nilai setiap huruf, dicoba dihitung. Bismillahirrahmanirrahim, dihitung nilainya. Ba tadi berapa? Oh, ba 9. Sin berapa? Oh, sin itu 15 ya, sin 15. Mim berapa? Mim 4. Dijumlahkan semuanya tuh. Alif 1, lam 2, tambah lam lagi. Semuanya ditambahkan nilai-nilai dari huruf tersebut. Ternyata jumlahnya 115 ya. Ini bisa dihitung sendiri ya. Dari sini juga dicoba menghitung misalnya kalimat Muhammad. Coba Muhammad, mim berapa tadi? Mim 4. Ha berapa? Ha kecil ya. Ha kecil mana tadi sini? Ha kecil 18. Mim lagi 4 lagi. Dal berapa dal? Dal 16. Nah dihitung deh, 4 tambah 18 tambah 4 tambah 16, ternyata 42 ya nilainya. Ternyata kok tulisan Muhammad ini klop dengan tulisan Rasulullah nilainya. Rasulullah. Ro berapa? 8. Sin berapa tadi? Sin kan 15 Bismi ya. Waw berapa? 5. Lam berapa? 2. Alif berapa? 1. Lam lagi 2. Kemudian yang terakhir ha 7. Ha ini ya, ini H, ini 7. Totalnya juga sama dengan 42. Ini coba hitung. Sini Muhammad dengan Rasulullah itu nilainya sama 42. Kemudian berikutnya ya, dihitung tadi yang angka yang ayat surah Al-Muddatsir dari 'alaiha 19 sampai liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Dihitung nih nilainya. 'Alaiha 19 ternyata dihitung ain 12, lam 2 kan tadi, ya 6, ha besar 7, alif 1. Dihitung semuanya. Nilainya ternyata 114. Di kalimat 'alaiha 19 ya, 'alaiha 19, kata 19 tadi 19 itu sesuai dengan jumlah huruf bismillah kan, bismillahirrahmanirrahim 19. Nih kalimat 'alaiha 19 jumlahnya, nilainya maksudnya 114. 114 ini sama dengan jumlah
Surah dalam Al-Quran berapa? 114 surah. Mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu 114 surah. Dan juga sama dengan jumlah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini juga sebanyak 114 Bismillah. Ya, walaupun nggak ada di surat At-Taubah, nggak ada Bismillahnya, ya memang itu nggak ada. Seperti itulah yang ditulis oleh para sahabat penulis wahyu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di surat At-Taubah nggak ada tulisan Bismillah. Kenapa? Ya memang itu yang diperintahkan dari zaman Rasulullah SAW. Kemudian diperbaiki lagi dari zaman di Sayyidina Abu Bakar, kemudian dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum, itu semuanya seperti itu. Ya memang kalau baca ulumul Quran banyak pendapat-pendapat. Oh, ini dulu waktu Sayyidina Utsman nulis ini ragu katanya. At-Taubah ini sepertinya kelanjutan dari surah Al-Anfal, sehingga ragu At-Taubah ini enggak ditaruhin Bismillah karena dianggap ini kelanjutan dari surah Al-Anfal. Tidak seperti itu ya, ini ternyata ini adalah memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah dari Allah kepada nabinya untuk menuliskan seperti itu. Ya, terbukti ternyata di surat At-Taubah tidak ada Bismillahnya, ya. Ternyata Bismillah ada lagi di surah An-Naml ada, ya. Yaitu ketika menceritakan Nabi Sulaiman ngirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata di surat At-Taubah tidak ada bismillahnya, ternyata ada bismillah satu di tengah, yaitu di surat An-Naml. Jadi jumlah bismillahnya sama dengan jumlah surah Al-Quran 114 juga, ya. Ini jadi bukan rekayasa atau bukan pemikiran dari para sahabat untuk melakukan itu. Itu adalah ketentuan dari Allah melalui Rasulnya dan diperintahkan kepada para penulis wahyu. Selanjutnya, ya, bukan saja bilangan ini alaihi tis'ata asyar tadi, ayat ini dibaca dihitung semuanya sampai ayat ke-37. Ya, ini sudah dihitungkan semuanya. Ayat ini yang panjang jumlahnya nilainya 1526. Kalla wal qamar nilainya 47, wal laili idza adbar 68 terus sampai liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar di sini 160. Ternyata ketika dijumlahkan ini dari 114 terus ditambah sampai 160, jumlahnya 2185 nilainya, ya. Nah, nilai 2185 ini ternyata adalah ini bilangan ini istilahnya kalau secara matematik dibilang habis dibagi 19. Habis dibagi 19. Artinya kalau dibagi 19 nggak ada nilai pecahannya, nggak ada seperti itu. Nggak ada nilai lebihnya, komanya. Atau kalau nilai ini 2185 sama dengan adalah 115 kali 19. 115 kali 19. Unik di sini. 115 tadi kita lihat apa? 115 adalah nilai dari bismillahirrahmanirrahim. 19 apa? Ya, jumlah huruf bismillahirrahmanirrahim 19. Jadi 19 dengan nilainya itu dengan nilai 119 itu adalah keterangan nilai dari semua dari atas alaiha tis'ata asyar sampai liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, ya. Ini kemudian banyak sekali hal-hal rahasia-rahasia yang ditemukan dari sini, ya. Kemudian dia dapati bagaimana setiap kali satu masalah itu
tuntas dibahas dalam satu ayat Al-Quran, dalam beberapa ayat Quran. Kalau satu masalahnya tuntas, kalau dilihat, dihitung nilainya, semuanya habis dibagi 19, seperti itu. Nanti kita buktikan juga lagi, ya. Kemudian dia meneliti juga. Nah, ini salah satu bukti kenapa tulisan Al-Quran itu bukan sebagai asal-asalan. Kelupaan kali nulisnya begini, ya. Enggak, ini adalah menunjukkan ini tulisannya itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para kutabil wahyu, para penulis wahyu. Di sini ada contoh surat Al-Hijr ayat 6, ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Ini menceritakan bagaimana orang-orang kufar Quraisy itu mencemooh Nabi, mengejek Nabi. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru, wahai orang yang diturunkan kepadanya adz-dzikru, yakni Al-Qur'an. Maksudnya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mereka yang menyebutkan gitu. Innaka lamajnun, kamu ini orang gila. Innaka lamajnun, kamu adalah orang gila. Ini ternyata ucapan orang kufar Quraisy ini terhadap Nabi, yang mencemooh Nabi, menghinakan Nabi, ada jawabannya atau sanggahannya dalam Al-Quran juga, dalam surah At-Tur ayat 29 yang berbunyi fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Fadzakir, hendaklah berikanlah peringatan. Fama anta bini'mati rabbika, tidaklah sekali-kali engkau dengan nikmat Tuhanmu bikahinin wala majnun, bukan seorang tukang tenung, juga bukan seorang gila. Jadi kamu ini bukan orang gila. Ini sebagai sanggahan bagi tuduhan orang-orang musyrik kepada Nabi, katanya orang gila. Allah jawab di sini. Ternyata ketika dihitung nilai dari dua ayat ini, kita hitung ini bisa dihitung nanti kan, ada tabelnya. Hitung sendiri nanti, ya. Tapi di sini udah dihitungkan, ya. Jadi kalau dihitung nilainya adalah 219. Yang di surat Al-Hijr ayat 6, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun, nilainya 219. Ternyata di dalam surat sanggahannya itu, dalam surat At-Tur ayat 29, ternyata nilainya juga sama, 219. Yang unik di sini, yang saya kasih kuning di sini, kalimat binikmati rabbika. Binikmati rabbika artinya dengan nikmat Tuhanmu. Kok binikmati rabbika di sini taknya pakai tak maftuhah? Tak maftuhah ini tak terbuka kayak gini, ya, tak biasa. Bukan pakai tak marbuto yang gini. Ya, seperti biasanya kalau kita nulis yang muannas itu pakai taknya marbuto seperti itu, ya. Nah, ini seperti contohnya di dalam surah Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba lihat di dalam Al-Qur'an, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, taknya tak marbuto kayak begini. Taknya. Lah ini apa kesalahan? Artinya sama, bi ni'mati rabbika juga sama dengan nikmat Tuhanmu. Dan biasanya kalau kita dalam bahasa Arab nulis nikmatun dalam bahasa Arab biasanya selalu pakai tak marbuto begini, ni'mah, ya, nikmatullah, nikmat Allah misalnya kita bilang, yaitu nun, ain, mim, tak marbuto seperti ini. Tapi kok di sini tak maftuha? Apa ini kesalahan kali apa nulisnya? Tidak, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba andai kata taknya diganti tak marbuto di sini, ya, maka hitungannya pada surah At-Tur ini jumlahnya enggak klop menjadi 219 kan? Karena kalau pakai tak ini kan tak nilainya tadi 7, nilainya 11. Sedangkan lihat, ya, tak ini nilainya 11. Kalau tak marbuto nih nilainya 7. Jadi kalau pakai tak marbuto maka nilainya tidak klop menjadi 219. Ini salah satu contoh aja bagaimana penulisan-penulisan tadi
di dalam Al-Qur'an itu adalah cara penulisannya ini adalah ditunjukkan oleh Allah. Ya. Jadi bukan hanya penyusunannya saja. Ya, keturunan Al-Qur'an itu tidak sekaligus. Ya, terpisah-pisah. Nah, kemudian diperintahkan oleh Rasul, tulis ini, gabungkan dengan ayat ini adalah kelanjutan dari ayat ini. Itu atas petunjuk Allah kepada Rasulnya dan kemudian dari Rasul kepada sahabatnya, supaya disusun seperti yang kita baca sekarang. Ya. Berikutnya banyak sekali ya. Contoh-contoh. Nah, di sini salah satu contohnya di awal Al-Qur'an ditulis Ibrahim, tulisan Ibrahim adalah enggak pakai, setelah H ini ke mim tidak pakai ya, ya. Tapi setelah Al-Baqarah yang lainnya itu selalu pakai ya, Ibrahim, seperti itu. Ya, contoh-contoh lain kalimat du'afa pakai alif begini. Lihat. Ya, pakai alif du'afa. Sedangkan ya, kita juga dapati kata du'afa yang arti orang-orang lemah pakai wawu gini. Ada hamzah di atas wawu begini. Du'afa. Ini pun ya, artinya sama. Ya, artinya orang-orang lemah. Du'afa itu jamak dari dhaif. Du'afa. Tapi kok beda nulisannya? Ya, ini pun ada rahasianya, ada maksudnya. Ternyata diteliti du'afa ya, kalau yang pakai alif di sini adalah menceritakan bagaimana tentang du'afa, orang-orang lemah di dunia. Ya. Seperti di sini wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Dan dia wa asabahul kibaru arti mengalami masa tua, wa lahu dzurriyyatun du'afa, sedangkan dia memiliki keturunan yang lemah. Ini menceritakan tentang orang yang memiliki kebun kurma dan anggur ya di dunia. Begitu juga misalnya laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak apa-apa bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan juga orang-orang yang tidak memiliki harta untuk diinfakkan ya, selama mereka saling menasihati karena Allah. Jadi ini menceritakan tentang yang di dunia. Tapi beda kalau yang ada wawunya. Ini menceritakan tentang orang-orang du'afa yang ada di akhirat nanti. Ya, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Ya. Wa barazu lillahi, semuanya bangkit ya pada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ad-du'afa, lalu orang-orang yang lemah berkata lil ladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong, inna kunna lakum tab'an, dulu kami waktu di dunia ngikutin kamu, fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai', apakah kalian bisa menolong kami dari azab Allah sedikit pun. Ini menceritakan tentang akhirat. Jadi kata du'afa beda dengan alif dengan waw. Wa idh yatahajjuna finnar, tuh tatkala mereka saling bantah-bantahan di neraka. Ini menceritakan di akhirat. Fayaqulu du'afa'u, du'afa'nya di sini pakai waw. Ya. Ini menunjukkan du'afa al-akhirah. Begitu juga kalimat doa. Doa biasanya kita tulis begini, doa. Ada alif. Ya. Ya, ada 14 kali teman-teman. Ada, tapi ada tulis doa seperti ini. Ada wawunya juga. Nah, ini juga tadi doa yang pakai alif ini menceritakan orang-orang, doanya orang-orang di dunia. Tapi kalau doa yang pakai waw ini di neraka. Lihat. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat
Qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Orang-orang yang ada di neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum, tolong mohonlah kepada Tuhan kalian, yukhaffif 'anna yawman minal adzab, agar Allah meringankan azab kami walaupun sehari aja. Kemudian para penjaga neraka jahanam berkata para malaikat, qalu alam wa awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Para malaikat berkata kepada penghuni neraka jahanam, bukankah telah datang kepada kalian ya rasul-rasul kalian ya dengan membawa penjelasan? Mereka menjawab, qalu bala, iya benar sudah datang dulu para malaikat. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirin, silahkan kalian berdoa, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, maka tidaklah ya doanya orang-orang kafir itu melainkan sia-sia, enggak ada ya, fi dhalal sia-sia. Jadi wa ma du'aul, lihat perhatikan di sini doanya pakai waw, ini adalah doanya bagaimana orang-orang di neraka nanti. Tapi kalau yang pakai alif ya ini doa di dunia. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah ini doa di sini yang menceritakan bagaimana doanya Zakaria itu di dunia. Ini adalah salah satu contoh bagaimana ya penulisan Al-Qur'an bukan kesalahan atau mencelak-mencelek istilahnya, enggak ada ketentuannya tepat, akan tetapi setiap penulisannya pasti ada artinya. Kemudian kata bala juga ditulis begini, balaun ya. Tapi ada juga bala pakai waw juga seperti ini ya, itu juga semuanya ada rahasianya ya. Tadi seperti tadi ada kaitan dengan dunia dan akhirat ya, contoh-contoh. Berikutnya juga pernah saya sebutkan ya, surat Nuh. Kita ketahui di dalam surat Nuh itu Allah menyebutkan bahwasanya umur Nabi Nuh adalah alfa sanatin, atau Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya ya, falabitha fi qaumihim alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berada di tengah kaumnya adalah 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun. Ternyata jumlah huruf di dalam surah Nuh itu, jumlah hurufnya kalau dihitung, tentu tadi cara ngitungnya seperti tadi ya, tasdid jangan dihitung 2 seperti itu. Kalau dihitung ternyata jumlah hurufnya adalah 950 huruf ya. Ini adalah merupakan bukan buatan manusia kalau bisa seperti itu ya. Di situ ada kalimat 950 ya, sebutan 950, ternyata huruf yang ada di dalam surah Nuh juga 950. Berikutnya kata al-barru, yang baru artinya daratan, kalau al-bahru artinya lautan. Tertulis dalam Al-Quran berulang selama 12 kali. Sedangkan kata yabasan arti dataran kering, juga disebut ini bagian dari daratan ya, itu 1 kali, jadi 12 tambah 1 13. Sedangkan kalimat al-bahru yang berarti lautan itu tertulis dalam Al-Quran terulang sebanyak 32 kali. Kalimat al-bahru kalau dicari dalam Quran ada 32 kali ya, jadi kalau kita jumlahkan 13 tambah 32 adalah 45. Nah kalau kita presentasikan nilai 13 tadi terhadap 45 kali 100%, 13 per 45 kali 100% ya adalah 28,8. Ini diketahui ya, saat ini persentase daratan terhadap lautan adalah 29%. Ini ilmu bumi ya, dalam ilmu bumi kalau kita belajar ya, persentase daratan terhadap lautan kan lebih besar, itu adalah 29% dibanding 71%. Lautannya 71%, sedangkan daratan ya lebih kecil, cuman 29% ya. Kemudian berikutnya kata
ad-dunya dengan al-akhirah ternyata sama. Ya. Ternyata ad-dunya dengan al-akhirah sama, yaitu 115. Kata syaitan dengan alam malaikah, ya, sama juga, yaitu ini kan syaitan dengan malaikat yang berlawanan kan, yaitu sama-sama tertulis 68 kali dalam Al-Qur'an. Antara jannat dengan jahannam tertulis 77 kali. Kata khabith dengan thayyib juga sama-sama 7 kali, ya. Kemudian yang unik tentang kalimat salawat atau salat, salawatihim, arti salat-salat mereka atau salat gitu. Itu sama dengan, itu tertulis 5 kali. Di sini 5 kali sama dengan jumlah salat, ya, 5 waktu. Kemudian kalimat aqimus shalah, arti dirikanlah salat, atau kalimat aqimus shalah, ini perintah mendirikan salat. Ternyata kalau dihitung semuanya ada 17 kali, sama dengan jumlah apa? Rakaat salat kita, ya, 17, sejumlah dengan total rakaat salat 5 waktu. Berikutnya kata sajadah dan perubahannya sajada, yasjudu atau sajidun, ya, sajidin dalam Al-Qur'an seperti itu. Itu kalau dihitung semuanya, ini yang diperuntukkan untuk berakal, maksudnya tidak termasuk misalnya bintang-bintang dan pohon-pohon sujud, itu kan itu makhluk yang bukan berakal kan. Wan najmu wasyajaru yasjudan dalam surah Ar-Rahman, itu nggak dihitung karena itu bukan makhluk berakal gitu. Nah, selain itu ya kalau yang berakal ya tentang manusia atau malaikat semuanya dihitung di sini. Ternyata dari kata sajada atau yasjudu atau sajidin dan itu semuanya jumlahnya adalah 34 kali. Ini sama dengan jumlah sujud kita dalam sehari semalam, 17 rakaat. Setiap rakaat sujudnya berapa kali? 2 kali kan? Jadi 34. Jadi sebenarnya di dalam Al-Qur'an ada rahasia-rahasia salat yang kita lakukan setiap hari itu. Ternyata sudah ada dalam Al-Qur'an disebutkan. Cuman dulu nggak tahu orang itu. Kita tahunya sudah diajarkan oleh Rasul seperti itu. Jumlah rakaat sehari malam berapa itu? 17 rakaat. Kita mengikuti sesuai sunnah Rasulullah SAW seperti itu. Tapi dalam Al-Qur'an ternyata ada rahasianya, ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana ya tulisan di dalam Al-Qur'an memiliki rahasia-rahasia, dan ini juga merupakan mukjizat ya di dalam penulisan Al-Qur'an. Banyak hal-hal unik. Contohnya bahkan ya tadi kan dalam jumlah rakaat salat ya, jumlah sujud salat 5 waktu ya, dan 17 rakaat selama sehari semalam. Ternyata jumlah rakaat dari masing-masing salat pun telah dapat diketahui dari hitungan nilai setiap huruf pada ayat-ayat yang berbicara mengenai waktu-waktu salat. Ya, di sini contohnya, ya, dengan memperhatikan bahwa setiap topik atau masalah yang dibahas dalam Al-Quran selalu jumlah nilainya sama dengan habis dibagi 19 seperti tadi, maka kita dapat amati hal yang unik tentang jumlah rakaat dalam salat sebagai berikut. Jumlah rakaat pun ternyata ya disinggung dalam Al-Quran. Seperti salat subuh atau salat fajar, ya. Ya, di sini al-fajru, di sini ini ayat tentang salat itu tarafain nahar wa zulafan minal lail atau liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Ini menerangkan tentang salat 5 waktu. Kemudian kita lihat di sini al-fajru, fajar, salat fajar subuh ya. Kan 2 rakaat tuh. Terus kata wa Qur'an al-fajri,
kata al-fajru kalau dihitung alif, lam, fa, jim, ra ini nilainya dijumlahin 43. Kemudian kata wa Qur'an al-fajri, ya ini kalau dijumlahin ini ada 74. Kemudian tarafain nahar, tarafain nahar artinya dua tepi siang, ya subuh kan di tepi siang juga kan. Nah, ini arti yang berkaitan dengan subuh dikumpulin di sini nilainya. Ternyata 43 ditambah 74 ditambah 75 adalah 192. Nah 192 ini sama dengan 19, lagi-lagi 19 tadi kali 10, 19 kali 10 berapa? 190. Sisanya berapa? Plus 2. 192 ini adalah 19 kali 10 plus 2. Jadi 2-nya ini yang menunjukkan rakaat subuh itu 2 rakaat. Ya, atau dengan cara lain juga ini tarafain nahar dengan salatul fajri 75 dan 79 kalau dijumlahin 154 juga sama dengan 19 kali 8 ya ini adalah 152 coba kalau ini hitung plus 2 ya juga ini menunjukkan bahwasanya ini salat subuh itu 2 rakaat. Kemudian berikutnya adzuhur, salat zuhur. Kalimat ayat-ayat yang berkaitan dengan salat zuhur itu liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Liduluki syamsi itu pada saat tergelincirnya matahari. Kan itu waktu zuhur kan? Ya, ila ghasaqil lail dihitung semuanya nih satu ayat, satu kesatuan dihitung 149. Kemudian adz-dzahirati, adz-dzahirah arti waktu zuhur itu 59. Tudhirun kamu berada di waktu zuhur juga dihitung 62. Dijumlahkan 149 tambah 59 tambah 62 adalah 270. 270 ini sama dengan 14 dikali 19 plus 4. Ya. Bisa dihitung pakai kalkulator 19 kali 4 kali 14 adalah 264 kalau ditambahin 4 270. Jadi plus 4-nya ini menunjukkan ini adalah rakaat sholat zuhur. Asar bagaimana? Asar diambil dari liduluki syamsi juga ila ghasaqil lail, dari tergelincirnya matahari sampai ya terbenamnya malam, masuknya malam itu kan ada waktu asar di situ kan. Dengan kata al-asru, kalau ini dihitung tadi 149, al-asru itu adalah 45. Jumlahin coba. 149 tambah 45 194. 194 itu sama dengan 19 kali 10 190 plus 4. 4 ini juga adalah sholat waktu sholat rakaat sholat asarnya. Sebenarnya maghrib juga sama, ayatnya sama ini karena ini ini menunjukkan dari zuhur sampai isya ini. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Itu tadi nilai 149 dengan kata wazulafam minal lail. Kata wazulafam minal lail juga dihitung 63. Jumlahnya 149 tambah 63 212. 212 ini sama dengan adalah 19 kali 11 plus 3. 3 ini adalah waktu maghrib. Atau dengan cara lain tarafain nahar 75, ghasaqil lail 67, al-maghrib 51. Dihitung jumlahnya 193 adalah 19 kali 10 plus 3. Ya, isya juga seperti itu. Ya. Nah, ini jumlah kemudian huruf-huruf muqatta'ah dihitung jumlahnya sama dengan 361 sama dengan 19 kali 19. Itu semuanya adalah keunikan-keunikan yang ada di dalam penulisan Al-Qur'anul Karim. Ya, ini dari sebagian apa yang kita dapat ya, dan kita jumpai dari mukjizat huruf dan bilangan dalam Al-Qur'an ini, kita menjadi lebih yakin bahwa tidak mungkin ada manusia yang mampu untuk menyusun Al-Qur'an dengan sebegitu teratur rapi. Masing-masing kata memiliki makna yang sangat luas dan terdapat keserasian hingga dalam penulisannya. Ya, juga mengandung hikmah-hikmah yang sampai sekarang pun masih sedikit sekali pengetahuan kita tentang kedalaman ilmu yang
terdapat di dalam kitab suci ini. Dan yang lebih penting bahwa kita menjadi lebih yakin bahwasanya menjadi lebih yakin bahwa penulisan Al-Qur'an dan penyusunannya menjadi satu mushaf telah dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di bawah pengawasan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, atas petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril. Karena tak mungkin manusia manapun dapat menyusun tulisan seperti itu kalau bukan wahyu dari Allah, ya. Kita perhatikan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an ini yang kaitan dengan ini, bahwasanya Al-Qur'an adalah merupakan suatu kesatuan yang Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairum min alfi syahr. Ya, jadi bahwasanya kami telah menurunkan yakni Al-Qur'an itu. Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Di sini juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh keberkahan. Ini menunjukkan Al-Qur'an diturunkan sekaligus. Ya, seperti itu. Apa maksudnya? Ya. Ini diterangkan oleh Ibn Abbas, artinya inna anzalnahu maksudnya diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya fi Baitil Izzah. Sama'id Dunya kata dari Lauhil Mahfuz yang merupakan Al-Qur'an sudah tersusun semuanya. Ya, Al-Qur'an sudah tersusun semuanya. Kemudian diturunkan ke langit dunia dan dari langit dunia diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah dalam waktu 23 tahun kurang lebih, berangsur-angsur. Nah, sudah turun secara berangsur-angsur kan berserakan. Rasulullah diperintahkan lagi nyusun lagi seperti yang di Lauhil Mahfuz. Ya. Karena ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Waqiah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun." Fi kitabim maknun maksudnya di Lauhil Mahfuz di sini. Ya, seperti dalam surah yang lain, surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Jadi Al-Qur'an yang mulia itu berada di Lauhil Mahfuz. Jadi yang sama kita pegang sekarang ini yang sama dengan Lauhil Mahfuz. Ya, seperti itu, sebab disusun kembali. Jadi kalau ada yang bilang oh Al-Qur'an ini ada yang lebih dari ini, itu bohong, ya, mengada-ngada. Sebab ini Allah Subhanahu wa taala janji, ini Allah pelihara ayat Quran ini, ya, yang sama seperti Lauhil Mahfuz. Juga ada pertanyaan bagaimana sih kan tentang asbabun nuzul. Misalnya asbabun nuzul tentang ayat tihar misalnya, ya, tentang berbagai hal, ya, tentang mengangkat anak, nggak boleh mengangkat anak dan sebagainya, tentang dinikahkannya antara Rasulullah dengan bekas istri anak pungutnya Sayyidatina Zainab binti Jahsy. Apakah itu kalau nggak ada peristiwa itu, nggak ada asbabun nuzulnya itu, Al-Quran tidak turun? Ya, tidak. Ya. Al-Quran itu sudah ada, karena Al-Quran kan ilmu Allah yang mengetahui. Allah tuh mengetahui yang telah lalu, yang sekarang terjadi, dan yang akan datang kan Allah sudah tahu. Ya, jadi tinggal nanti diturunkannya disesuaikan dengan peristiwa yang kejadiannya. Perang Badar, tentang perang Badar, ayat-ayat yang berbicara tentang perang Badar turun ketika terjadi perang Badar. Perang Hunain, ya, turun ayat yang menceritakan tentang perang Hunain, turun pada peristiwa perang Hunain, seperti itu. Perang Khandaq seperti itu juga, ayat-ayat yang akan menceritakan tentang perang Khandaq turunnya pada perang Khandaq. Ini juga mengapa, ya, ketika orang kafir bertanya, kenapa sih kok Al-Quran ini nggak diturunkan secara keseluruhan saja, ya,
laula nuzila hadzal qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa sih Al-Qur'an enggak turun sekaligus gitu? Ya. Inilah salah satu hikmahnya. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an juga, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah memang kami Al-Qur'an kami turunkan agar supaya menenangkan hati kamu. Jadi Rasulullah SAW supaya tenang bagaimana berdakwah, ya, kalau mengalami suatu masalah, peristiwa-peristiwa yang pelik, yang bagaimana pemecahannya, turun ayat Quran. Jadi Rasulullah merasa akan terus mendapat sokongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang Rasulullah SAW. Linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Memang kami bacakan secara tartil, berurut, ya, seperti itu. Diurutkan turunnya sesuai dengan peristiwa-peristiwanya, ya. Sebab kalau udah diturunkan secara sekaligus, di sana ada waktu masih di Mekah misalnya Rasulullah sudah dikasih Al-Qur'an secara sekaligus, di situ ada cerita tentang perang Khandaq, perang Hunain, bingung misalkan. Apaan nih, perang apa nih? Padahal peristiwanya belum dialami, itu ya. Jadi kita harus yakini Al-Qur'an ini kalam Allah, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah tempatkan di Lauhil Mahfuz, dan ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, ya, dengan, ya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah susun kembali, kembali sesuai dengan susunan yang Allah perintahkan, samakan dengan apa di Lauhil Mahfuz seperti itu. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsir wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an yang kami pisah-pisahkan, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsir, agar supaya kamu bacakan kepada manusia dengan perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, jangan engkau gerakkan lidahmu karena ingin buru-buru membaca Al-Qur'an. Rasulullah karena saking gembiranya, saking semangatnya untuk menerima ayat-ayat Quran, kalau Jibril datang ingin membacakan, baru mulai, Rasulullah sudah buru-buru ingin bacakan. Allah bilang, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, jangan engkau buru-buru, ya, gerakkan lidah kamu karena ingin cepat-cepat, ya, membaca Al-Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sungguhnya tugas kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu, ya, jam'ahu wa qur'ana, ya, kami mengumpulkannya dan kami membacakannya, ya. Kata Qur'ana juga kalau diambil dari qara'a artinya juga sama, mengumpulkan. Ya, dua kata ini sebagai atas tafsir. Jadi artinya dikumpulkan dalam hati Nabi kita Muhammad SAW maupun dikumpulkan dalam bentuk tulisan. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila kami telah bacakan Al-Qur'an itu, maka ikuti bacaannya. Tsumma inna 'alaina bayanah, kemudian tugas kami pun juga yang akan menjelaskannya. Jadi kita lihat ayat-ayat Quran, makanya satu sama lain setiap ayat itu, ya, setiap satu ayat yang kelihatan samar ada di ayat yang lain sebagai penjelasannya. Ini Al-Quran itu pun, ya, seperti Sayyidina Ali bilang, katakan, atau Ibnu Abbas juga mengatakan, Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha, ya, Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Di samping Rasulullah SAW juga tugasnya disebutkan oleh Allah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, tugas Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada manusia, ya, apa yang diturunkan. Jadi fungsi Rasulullah SAW pun, ya, di samping sebagai tablighur risalah, menyampaikan ayat suci Al-Quran, juga Rasulullah menjelaskan apa maksudnya dari ayat-ayat Quran tersebut, ya. Sehingga ayat tentang sholat misalnya tadi paling bicaranya cuman aqimus sholat, ya, tapi caranya gimana? Nah, itu Rasulullah lah yang menjelaskan seperti itu, ya. Nah, inilah, ya, sedikit tentang tulisan mukjizat penulisan Al-Quran yang dengan tujuan
agar supaya tadi ya menambah keyakinan kita bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan buatan manusia ya, dan sampai penulisannya pun adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya kepada Nabi Muhammad dan diperintahkan kepada sahabatnya. Ini penting sebab sekarang ini kalau di internet, di YouTube sudah banyak orang-orang yang non muslim yang benci kepada Islam, ingin menyerang Islam ya. Di dalam kitab suci kita ini dicari-cari ya. Ini supaya kita tambah yakin, ini supaya untuk bisa menghalau, bisa menjawab segala tantangan dari manapun nantinya. Saya dapat ada beberapa gitu yang menjelaskan orang-orang yang menyerang Al-Qur'anul Karim dari orang-orang non muslim ya, dari orientalis yang memusuhi Islam. Nah, inilah saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan seperti yang diterangkan dalam surah Al-Muddatsir tadi, agar supaya kita ini bertambah yakin, bertambah kuat iman kita, dan benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.